geser sedikit. Tan. Mana minum aku doh? Ya Pak, lagi Pak. HP silent. Wartawan nggak bisa jaga jarak. Makan di sini. Silakan foto-foto lah, foto balik ke tempat masing-masing. Biar nggak numpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kapolres, Pak Kasdim yang saya muliakan, Forkompimcam Kecamatan Sintang, rekan-rekan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sintang, rekan-rekan media sekalian. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kemarin sore telah diidentifikasi pasien dalam pengawasan, kita beri kode PDP 04. Jadi yang PDP 01 itu dari Kapuas Hulu, PDP 02 yang kemudian positif corona itu dari Sanggau, masih di ruang isolasi, tinggal menunggu konfirmasi laboratorium. PDP 3 itu dari Skadau yang telah meninggal dunia. PDP 4 ini masyarakat Sintang. Jadi ini PDP pertama yang ada di Sintang. Laki-laki 62 tahun, alamatnya di Jalan Darajuwanti, Kelurahan Menyumbung Tengah. Saya mesti jelaskan detail karena ini penting untuk penyelidikan epidemiologi dan penting untuk masyarakat. Ya. Tentu saja kondisi pasien dan sebagainya secara umum saja saya sampaikannya. Laki-laki 62 tahun, alamat Jalan Darajuwanti, Kelurahan Menyumbung Tengah. Tiba di Rumah Sakit Umum Daerah pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dengan keluhan 3 hari sesak nafas, batuk, dan pilek. Dilakukan pemeriksaan medis, dilakukan tes cepat atau rapid test, hasilnya reaktif. Ya, reaktif ini sama dengan positif lah, ya. Jadi hasilnya reaktif. Kemudian ketika kita anamnesa, riwayatnya pasien pernah mendapat kunjungan dari anaknya yang dari Pontianak tanggal 16 Maret sampai 3 April, ya, dari Pontianak. Kemudian anak yang tinggal satu rumah dengan pasien, laki-laki umur 30 tahun, juga kita lakukan rapid test, hasilnya juga reaktif. Berarti dia ini positif juga. Kemudian yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan ketat. Kita klasifikasikan sebagai orang tanpa gejala, orang yang berhubungan erat dengan pasien yang diduga COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala. Pasien kemudian dirawat di ruang isolasi khusus di Rumah Sakit Rujukan Adik Muhammad Jun. Pagi hari ini keadaan umumnya baik, kesadaran penuh, tapi masih sesak nafas. Kemudian dia subfebril. Subfebril ini demam baya-baya, demam merayu bahasa kita lah, ya, subfebril. Pertama, mari kita doakan agar pasien tersebut segera sembuh, segera sehat kembali. Yang kedua, kita doakan nanti dalam
swab tenggorokannya hasilnya juga negatif. Karena rapid test ini dipakai untuk tadi menentukan penanganan, tetapi dia efektivitasnya hanya 60-70%. Dia memerlukan konfirmasi dari swab tenggorokan yang diperiksa dengan polimerase chain reaction atau PCR yang adanya hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan insya Allah mulai hari Senin bisa diperiksa di Pontianak, ya, bisa diperiksa di Pontianak. Jadi swab kerongkongannya akan segera kita kirim ke Pontianak. Jadi ingat bahwa yang bersangkutan baru positif ataupun reaktif dengan menggunakan rapid test, ya, tes cepat. Kita memerlukan konfirmasi laboratorium dari Jakarta atau Pontianak. Kalau insya Allah mulai hari Senin Pontianak bisa memeriksanya. Kemudian kepada anaknya yang telah menyenguk berkunjung, kita cek sampai pagi ini tidak ada gejala. Ya. Kemudian kita laporkan, kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sekarang sedang menjalani prosedur untuk penelusuran kontak atau kontak tracing. Pada yang bersangkutan juga akan dilakukan rapid test pagi hari ini. Jadi pada yang bersangkutan dengan keluarganya semuanya juga akan dilakukan rapid test. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, secara teoritis, kalaulah pada pasien yang seperti ini tidak kita lakukan pembatasan sosial, satu pasien ini secara teoritis dalam waktu 5 hari akan bisa menularkan kepada 2,5 orang. 1 hari ya, 5 hari ya. Kemudian dalam waktu 1 bulan dia bisa menularkan kepada 406. Ini kalau kita tidak lakukan pembatasan sosial sama sekali. Kalau kita lakukan pembatasan sosialnya sampai 50%, satu orang ini bisa menularkan 1,25 orang dalam waktu 5 hari, kemudian bisa berkembang menjadi 15 orang. Ya, 15 orang pada waktu 1 bulan. Kalaulah kita lakukan pembatasan sosial berskala besar, pembatasan sosial terhadap 75% aktivitas, ini satu orang hanya mungkin menularkan ke 0,625 selama 5 hari. Kemudian dalam waktu 1 bulan dia bisa menularkan ke 2,5 orang saja. Berapa kali sudah saya sampaikan bahwa pemerintah ini dalam melakukan pembatasan sosial masih memperhitungkan aspek ekonomi, juga aspek sosial. Tetapi kalau ada satu saja pasien dalam pengawasan, apalagi di dalam rumah sakit, kemudian terbukti satu rumah sudah ada positif, maka pada wilayah tersebut akan kita lakukan pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira 75% aktivitas kita kurangi, tapi parsial, hanya pada daerah tersebut. Sejak kemarin sore sudah diidentifikasi, sudah dikoordinasikan Bu Camat, Pak Kapolsekta, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Ketua RT, sudah kita petakan. Kita akan melakukan pembatasan sosial berskala besar pada lingkungan RT 5 dan RT 6, ya, tidak seluruhnya, ada batasnya. Itu meliputi 41 kepala keluarga. 41 kepala keluarga. Dimulai tadi jam 8 pagi. Ya. Dalam pembatasan sosial berskala besar terbatas di bagian RT 56 ini, kita harapkan yang menjadi pemain utamanya adalah secara mandiri dari pihak RT dan kelurahan ditopang oleh teman-teman dari Satpol PP, oleh teman-teman dari Polsekta Sintang, oleh Koramil. Ya, jadi kita hanya membackup saja. Kita lakukan pembatasan sosial berskala besar ini selama 14 hari.
Tujuannya pertama, untuk melindungi masyarakat di bagian RT 5, RT 6 yang 41 kakak tadi, karena jaraknya dekat dengan pasien dalam pengawasan tadi, supaya semuanya bisa kita identifikasi. Kalau ada yang gejala ringan, kita langsung lakukan rapid test, agar kalaulah sudah terjadi penularan, segera bisa kita atasi dan kita hentikan. Pertama, kita akan lakukan penyemprotan pada seluruh wilayah. Yang kedua, pembagian masker pada seluruh jiwa yang ada di lokasi tersebut. Yang ketiga, tentu saja 14 hari hidup kita batasi, cuma bisa 25% melakukan aktivitas, kan mereka perlu disupport dengan untuk kebutuhan hidup. Nanti sebentar lagi akan kita salurkan bantuan sembako kepada 41 kepala keluarga tersebut. Terdiri dari beras 20 kilo, ini disiapkan oleh teman dari Dinas Sosial, tepung terigu ya 2 kilo, minyak goreng 2 liter, lalu dari teman-teman ICMI membantu gula setengah kilo, ya dari Dinas Kesehatan nanti mungkin sabun ya untuk dia bisa cuci tangan setiap hari ya. Nah, ini tahap pertama. Kemungkinan teorinya adalah 1 minggu 2 kali drop ya. Jadi kita minta jiwa kegotong royongan kita. Pasien tersebut masih perlu kita konfirmasi laboratorium dengan swab dengan PCR ke Jakarta atau ke Pontianak. Jadi pasien tersebut baru reaktif dengan melakukan rapid test. Sungguh pun secara klinis sudah gejalanya khas seperti corona, tapi belum. Ya, kalaupun positif, ya nggak ada masalah. Ya, ini kita niscaya satu keniscayaan tidak ada kasus corona di Kota Sintang yang luar biasa besar, tumbuh besar. Tiap hari orang lalu lalang, ya kan? Kabupaten Sintang yang seluas Jawa Barat kan satu keniscayaan kalau corona tidak ada. Selalu saya bilang bahwa 86% pasien corona itu tidak teridentifikasi atau tidak memiliki gejala. Apa hikmahnya buat kita? Yang pertama, bahwa jangan anggap remeh COVID-19. Ya, sungguh pun dari kemarin kita belum ada kasus PDP, tapi sekarang lah ada. Ya, jadi jangan anggap remeh karena memang 86% ini tidak ada bergejala dan penyebarannya terlalu cepat. Bayangkan anaknya nyenguk dari Pontianak 1, ya kan? Kemudian dalam berapa hari orang tua kena, lalu adiknya kena, ya. Ini kita belum tahu lagi nanti yang lain lagi, ya. Ini teman-teman dari Dinas Kesehatan akan melakukan penyelidikan epidemiologi, akan melakukan telusur kontak, ya, kontak tracing, ya, semua ditelusuri semuanya. Ya, satu, jangan anggap remeh dengan corona. Yang kedua, ya, jangan anggap remeh dengan ODP. Kalau ada masyarakat dari luar kota Sintang, luar Kabupaten Sintang yang datang ke Sintang berasal dari tempat yang sudah ada terkonfirmasi kasus COVID-19, apalagi seperti kota Pontianak yang sudah terjadi transmisi lokal, ya kan? Lapor. Kalau dia ada lapor, tetangga melaporkan, RT melaporkan, lurah melaporkan, siapapun yang tahu laporkan ke posko kesehatan. Ya, inilah mungkin karena keluarga sendiri lalu tidak melapor. Ini yang terjadi. Anak kita kan datang, masa kita laporkan katanya kan? Lapor. Karena proses penyelidikan epidemiologis ini itu bukan suatu yang bukan sesuatu yang tercela dan sebagainya, enggak. Lapor cuma kita periksa, negatif udah. Malah semua petugas kita ini baik-baik, hampir tiap hari telepon gimana keadaannya, ada demam enggak, ya kan? Sehingga ODP tadi bisa terpantau tadinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita bersyukur kita ini belajar dari daerah-daerah lain. Ada daerah yang lockdown satu kota, coronanya masih ada, dampak ekonominya besar sekali. Ada daerah yang lockdown sebagian,
Misalnya Jalan Gajah Mada, kan ributnya luar biasa. Kita belajar, kita akan menghitung resiko, pembatasan sosial skalanya akan saya hitung betul-betul. Tetapi kalau ada satu daerah, cepat kita lakukan pembatasan sosial berskala besar, tepat saja. Ya, ini untuk mencegah supaya dia tidak menular. Indonesia ini tanggal 2 Maret diumumkan 2 pasien pertama corona positif. Itulah 2 Maret. Sekarang 1,5 bulan kemudian kasusnya sudah berapa? Sore nanti sudah 6.000, yang meninggal sudah 500 orang lebih. Ini adalah fenomena gunung es, di bawah barangkali banyak sekali. Nah, jadi itu pelajaran buat kita. Kita sudah belajar dari daerah lain, makanya kita bisa lakukan seperti ini. Dan ini tadi tuh untuk menjamin bahwa masyarakat bagian dari RT 5, RT 6 menyumbung tengah ini bisa sehat. 14 hari kita mati, kita semprot, kita periksa kesehatannya, kita pantau terus kesehatannya, sembakonya juga kita bantu untuk meringankan. Kita mintalah kegotong royongan masyarakat, lalu kemudian jangan ada stigma. Karena barusan saya dapat IGDM dari satu desa, ya, yang mempertanyakan, Pak, betulkah di Menyumbung sudah ada yang positif? Ini kami pagi ini ada acara lamaran, orang Menyumbung melamar, ya kan? Bisa kita batalkan ke acaranya? Mana boleh dibatalkan, ya kan? Ini kan jadi stigma kan? Tentang orang Menyumbung, orang takut lalu batalkan acara, jangan sampai, ya. Kita semua harus memberikan support, ya, support kepada pasien, keluarganya, masyarakat bagian dari RT 5, RT 6 tadi, supaya segera sehat semuanya dan masyarakat Menyumbung. Ya, kita semuanya memberikan support. Nah, di sini kita akan ke sana membagikan sembako tadi, ya, sama memberikan penjelasan kepada masyarakat. Terima kasih Porkom Pincam, Bu Camat, Pak Kapolsek kita Padan Ramil dan teman-teman sudah, sama BPBD juga sudah bergerak cepat, sudah melakukan sosialisasi. Biasalah kalau kita sosialisasikan ada yang begini, yang begitu, ada yang pro dan kontra. Kemudian ini pelajaran buat kita. Kalau analisa saya bahwa puncak dari corona ini sudah tercapai, kita ini sudah melandai. Karena yang kita umumkan tiap hari itu adalah hasil pemeriksaan lab yang mungkin labnya itu adalah seminggu sampai 10 hari yang lalu baru terperiksa sekarang. Ya, tetapi kita menghadapi bahaya gelombang kedua dari COVID-19 ini akibat peristiwa mudik dan pasca mudik. Akibat tadi bagaimana cara kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran buat kita sehingga kita hati-hati, ya. Kegiatan tarawih diatur seperti apa, ataupun kalau tidak perlu tarawih karena hanya sunnah, ya kan? Atau bagaimana lah, ya. Ini kita jaga betul. Mari sama-sama kita berdoa supaya Sintang ini tidak terjadi ledakan corona, ya, pasca Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian lagi pelajaran buat kita, kami sedang melakukan rasionalisasi anggaran. Kemarin sudah diumumkan bahwa dana transfer daerah luar biasa, kita banyak hilang, dipotong, dipangkas. Kegiatan-kegiatan proyek pembangunan fisik semuanya dipotong, ya. Nggak ada untuk jalan, nggak ada untuk, ya kan, air bersih, untuk irigasi, ya kan. Nanti kementerian akan menggantinya dengan paket kegiatan padat karya yang lain. Nah, kemudian hanya untuk kesehatan dan pendidikan aja yang boleh jalan. Nah, tetapi kita diminta untuk menyiapkan dana yang full, ya, 3 komponen untuk penanganan corona ini. 1 untuk bidang kesehatannya, kita evaluasi betul nanti dengan Bu Rosa, Pak Sinto, apa betul ruang isolasi kita yang cuma 4 kapasitasnya ini perlu diperluas nggak? Sekarang yang dari Sanggo masih ada, masyarakat Sintang masih ada, sebentar lagi Skado katanya mau masuk, 3 kan? Sudah terpakai, tinggal 1 lagi kan? Kalau tiba-tiba dari Melawi mau masuk, Kapuas mau masuk, apalagi utamanya masyarakat Sintang masuk, gimana? Nah, ini kita timbang betul-betul. Full kesehatan, APD-nya bagaimana?
Dari 500 lebih yang meninggal dunia ini 40-nya adalah dokter dan dokter gigi dan para medis. Ya, nah, itu APD kita, alat perlindungan diri kita, alat proteksi diri kita sudah cukup belum? Ya, dan lain sebagainya. Full untuk kesehatan. Yang kedua, itu untuk memberikan stimulus ekonomi, ya kan? Yang ketiga untuk jaring pengaman sosial. Satu kali kita kena seperti ini, mau pembatasan sosial berskala besar, lingkungan RT 56 aja, kita harus menyiapkan 41 paket sembako dan sebagainya. Yang ada di dinas sosial hanya beras, ya kan? Sembakonya tadi kita minta dari Bulog, nanti mudah-mudahan kepala Bulog ikut hadir, lalu gulanya dibantu sama ICMI, ya. Nah ini kan harusnya kita standby kan sendiri, telur dan sebagainya, dan tepung terigu, maksudnya 14 hari ini ya. Dia di rumah bisa memanfaatkan pekarangan, bisa melakukan aktivitas olahraga di rumah. 25% pun kalau dia perlu betul, dia bisa keluar cepat kembali asal melapor di pos, ya kan? Tapi kan dia bisa bikin kue lebaran lah, kalau ada tepung terigu, ada gula, apalagi kalau ada telurnya, telur belum ada. Itu gotong royongan, jadi kita minta, tapi Pemda harus siap. Yang ketiga untuk stimulus ekonominya ini, saya pikir kami kemarin sudah menyangkan. Masyarakat selalu ngomong, Pak, kami ini di kampung ini memang sudah 31.000 keluarga penerima manfaat, sudah kita kirimkan beras sebanyak 20 kilo bantuan sosial dari provinsi, kami menstandbykan 100 ton. Kita hitung dengan Bu Ustina tadi, kurang 200 ton. Yang minta banyak Pak Kapolres. Itu yang dapat kami yang patas dapat, kami tidak dapat, ya kan? Itu akan kita suplai semuanya, itu pun kurang. Tapi yang paling penting, masyarakat pedalaman ingin, yang paling penting selain sembako, Bapak jamin saja agar kulat kami ini bisa terbeli, ya. Karena kalau udah pengepul nak mengumpulkan kulat, mau makan apa masyarakat kita? Jadi saya sedang perintahkan Kepala Dinas Perkebunan dan Disperindak.Kop mencarikan, kita exercise nih, kita coba ya. Jadi pemerintah kabupaten akan menyiapkan dana sekitar 5 miliar, ya. Itu untuk jaga-jaga. Pada saatnya nanti pengepul tidak mau beli karet rakyat, kita tampil, kita yang beli. Ya kira-kira seperti itu. Nah, cuma sekarang sedang kita cari caranya seperti apa, ya. Apakah melalui koperasi yang kita tunjuk, apakah melalui BUMDes, ya kan? Apakah kita bikin Prusda sendiri, atau kita kerjasama dengan PTP 13, toh PTP 13 adalah BUMN kan? Nah kira-kira seperti itu. Nah tidak hal seperti itu, saya ingin sampaikan apa? Supaya masyarakat Sintang ini tidak panik, tenang-tenang saja, ya. Ini belum corona, masih positif dengan pemeriksaan rapid test. Yang kedua, langkah yang betul, yang korek sudah kita lakukan nih. Kita jaga nih, kita sayang dengan yang 41 kakak ini, kita doakan sehat semua, kita sayang dengan masyarakat menyumbung. Kalau ini berkeliaran kan tadi teorinya kan, dalam waktu 1 bulan bisa nulari ke 406 jadinya kan. Ini jangan sampai dia berkeliaran, keluar dan sebagainya, kita kontrol, kita sayang dengan masyarakat Kabupaten Sintang. Ya, saya rasa seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya minta media menyampaikannya dengan cara yang baik supaya masyarakat tidak panik, ya. Jadi masyarakat juga tenang semuanya. Jadi kalau panik itu udah menghilangkan 50% dari energi kita nih, kalau kita udah panik nih, ya. Jadi mudah-mudahan. Nah, masyarakat yang di pedalaman pun tenang, beras yang ada diterima, kalau ada ketidakpuasan yang merasa pantas kok belum dapat, segera laporkan melalui kepala desa atau melalui lurah, melalui camatnya kepada kepala dinas sosial, tembusannya ke saya. Nanti kita bantu kekurangannya. Ya, masyarakat yang terdampak juga tenang, semuanya kita pikirkan bagaimana bisa membantu masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Rumah sakit kita juga the best lah. Ya, yang terakhir kalau kalian tidak tanya, inilah namanya kepemimpinan penanggulangan COVID-19. Jadi banyak masyarakat WA saya, Pak di lockdown saja. Kemudian lagi rumah sakit nggak usah terima pasien dari luar, nggak boleh. Kita kan rumah sakit rujukan, ya. Katanya kita mau jadi provinsi Kapuas Raya, mau jadi ibu kotanya, ya kan? Beginilah. Jadi kita ini ngurus masyarakat Sintang juga ngurus masyarakat kabupaten yang lain. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Ya. terkait himbauan mudik Lebaran, Pak. Zona mana saja yang tidak boleh ke mudik Lebaran? Mungkin apa itu Pak? Tegas kita sudah bikin edaran, ASN tidak boleh mudik. TNI Polri tidak mudik ya komandannya. Masing-masing sudah bikin edaran, saya pun sudah bikin himbauan. Kepada masyarakat umum saya himbau, jangan mudik. Ya, kalaulah kita sudah sampai puncaknya COVID-19, sudah mulai turun kasusnya, kita berbahaya menunggu gelombang kedua COVID-19 ketika mudik dan pasca mudik. Ini bukan mudik yang berkumpul merayakan hari raya berhari-hari. Ini cuma seorang anak, ya kewajibannya lah menyenguk anaknya, orang tuanya yang sakit, ya lah, nyenguk orang tua sakit aja lalu terjadi penularan kayak seperti ini. Kita bayangkan kalau terjadi peristiwa mudik tadi dari Pontianak, dari Jawa ke Sintang, yang dari Sintang ke Gurun Kempade, ya kan, ke Semajau Mekar, ya kan, ke Serawai, ya. Nah itulah, jadi kita himbau, ya stay at home. Saya pun di sini ya terus nih, apalagi istri saya juga di lockdown di Malaysia, nggak bisa saya kemana-mana, ya kira-kira gitu. Terima kasih. Ya. Dari Batas Jurnalis Pak, jadi kebetulan Bapak menyinggung masalah bantuan untuk KPM itu, yang mau saya tanyakan apa jumlahnya per KK itu bisa dikurangi Pak, kan 20 kilo per KK itu. Ya. Terima kasih. Bantuan beras keluarga penerimaan manfaat itu dari pusat itu udah by name dan address dan jumlah. Ada nama, ada alamat, ada jumlah. Itu sebenarnya tidak boleh dikurangi karena kita mempertanggungjawabkannya mesti persis seperti itu. Akan tetapi beberapa desa melakukan improvisasi. Nggak tahan dia dengar ini kami tidak dapat, ini kami tidak dapat. Lalu dia cuma dibagi 5 kilo aja kita bagi rata, ya kan? Nah itu saya serahkan pada adjustment kepala desa sama gugus tugas di kecamatan untuk memantaunya karena penyalonan ini ditemani oleh TNI Polri, tenaga TNI Polri. Tapi yang jelas adalah saya mengimbau supaya tepat sasaran saja, kemudian segera dicatat siapa yang pantas menerima tapi belum terima, segera juga pada kami. Nanti kami suplai sama jumlahnya, ya 20 kilo per kakak kita kasihkan, ya. Silakan, dari. Terima kasih Pak. Saya mau menanyakan tentang kapasitas rumah sakit saja. Dari kapasitas rumah sakit hanya 4 ya berarti ya Pak. Dan saat ini ada pasien yang dari Sanggau itu ya Pak ya. Sanggau itu kan sudah cukup lama itu. Bagaimana kondisinya dan standarnya sebenarnya berapa lama Pak sampai dia sembuh total dan bisa dikeluarkan? Terima kasih. Terima kasih. Kapasitas kita 4 karena kita juga menghitung jumlah ventilator yang kita miliki cuma 4. COVID-19 ini khasnya adalah dia pneumonia. Kalau peradangan paru-paru besar itu kita nggak bisa napas. Gitu, Pak. Jadi saya pun seram, saya taruh oksigen di rumah. Tiba-tiba kalau saya kena serangan saya bisa pakai oksigen dulu dan saya nggak bisa napas. Sehingga alat ventilator itu mutlak diperlukan. Kita sedang merancang untuk pembelian 3 alat ventilator ya, Bu Rosa. 3. Kalau 3 itu ada, berarti untuk fungsi pelayanan rumah sakit gawat darurat seluruhnya mulai dari UGD, ICU sampai 4 kamar isolasi yang jumlahnya 4 itu bisa kita maksimalkan. Tetapi kita punya ruang isolasi ketat di rumah sakit. Jadi pada pasien Sanggau itu sudah 2 kali diperiksa lab terakhirnya untuk cek. Ternyata yang pertama masih positif, yang keduanya negatif. Peraturan itu 2 kali berturut-turut negatif boleh pulang. Masalahnya adalah ada backlog. Kalau kita ambil swabnya sekarang, hasilnya baru kita terima 10 hari, 12 hari bahkan. Itu jadi masalah. Sementara pasien dari Sanggau sudah sehat walafiat, sudah berjemur, olahraga-olahraga, itu kita geser ke ruang isolasi ketat di rumah sakit juga. Jadi bukan di ruang isolasi khususnya. Oke, yang dari Sanggau. Ini Sintang masih di situ, di ruang isolasi khusus, ya, yang memerlukan sarana prasarana yang lebih canggih lagi. Terima kasih. Lagi? Ya. Adi Pak dari Kalimantan News. Ya. Pemerintah pusat telah mengembangkan atau membuat anjuran untuk kerja di rumah, ibadah di rumah, tapi untuk di Sintang masih ada yang melanggar Pak. Terima kasih. Kami ini
kepala pemerintahan, kalau di Muslim ini namanya umaro, ya kan? Kami percaya dengan otoritas keagamaan, uskupan, PGI dan denominasi gereja-gereja, kemudian majelis ulama, ya. Mereka yang kita himbau untuk membuat himbauan, ya. Saya sadari bahwa belum semuanya yang bersedia ibadah di rumah. Ini kan menyangkut kepercayaan, ya. Buat saya diimbau ibadah di rumah. Tetapi kalau masih ada umat yang ingin ibadah di tempat ibadah, harus diatur tata caranya, ya. Bahwa rumah ibadah bersih. Yang kedua ada fasilitas cuci tangan, ya, fasilitas desinfektan. Lalu kemudian pelaksananya tetap menjaga prinsip jaga jarak tadi. Kira-kira begitu. Tapi nanti akan saya sampaikan dengan teman-teman dari dari tokoh-tokoh agama lah, ya, untuk pembinaannya. Terima kasih. Lanjut. Aman, ya? Clear, jelas. Terima kasih. Kami ingin melanjutkan perjalanan ke tempat yang dilakukan pembatasan sosial berskala besar, memberikan support, juga kita akan membagikanlah segala sembako dan sebagainya, dan memberi penjelasan kepada masyarakat di sana. Barangkali ada yang masih mempertanyakannya, ya. Terima kasih. Mohon dapat membuat berita yang menyejukkan, ya, jangan bikin masyarakat panik. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.